USG transvaginal, HSG, analisa sperma. Itu wajib. Ibu nanti bertahun-tahun membuang waktu program hamil apapun lah, alami, insemin, kapan insem pun, kalau ibu nggak cek saluran tuba, wasting time nanti. Nah, jadi kalau ibu ke Padang, kita akan ulang dari awal ini. Ibu USG dulu hari kedua, kita akan HSG lagi hari ke-10, dan cek ulang sperma di laboratorium Morula, standar kita, sehingga kita dapat gambaran. Tapi kalau dari pola haid ibu, sepertinya ibu menderita PCOS kayaknya. Karena ibu haidnya memanjang dan telurnya kecil-kecil, maka PCOS-nya ada lagi penanganan khususnya nanti. Kita terapi progesteron. Kalau PCOS sendiri dokter, saya berat badannya nggak berlebih ya dokter? Tidak selalu, ada dua. Ya, ada dua tipe PCOS, ada yang obes PCOS, ada yang lean PCOS. Lean PCOS itu adalah orang yang berat badannya normal atau malah kurus gitu. Jadi PCOS itu ada dua tipe. Jadi diagnosa PCOS itu Bu ya, ditemukan 3 gejala. Cukup 2 dari 3 gejala sudah bisa kita tegakkan diagnosanya. Yang pertama, pola haidnya memanjang. Yang kedua adalah adanya hirsutisme, pertumbuhan bulu, kumis yang berlebihan. Ketiga adalah ketika kita lakukan USG transvaginal, kita ketemu sel telurnya lebih dari 12 per indung telur, kecil-kecil. Maka ketemu 2 dari 3 ini, itu sudah tegak diagnosa PCOS-nya. Nah, jadi dan PCOS nanti harus dibantu karena ibu tidak, siklus haid ibu tidak memproduksi sel telur matang. Percuma saja, nanti ibu wasting time ya. Nanti kita, kalau ibu mau ke Padang, nanti kita evaluasi ya. Iya dok. Ya, terima kasih dokter. Ya. Kita lanjut ke Ibu Rika. Silakan Ibu Rika. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya dok, saya Rika dari Padang. Saya udah program kehamilan sebelumnya usia saya sekarang udah 30 tahun, berat badan 58, tinggi 156. Usia pernikahan saya udah 6 tahun. Jadi saya sudah mulai program kehamilan dari tahun 2017. Saya udah mencoba untuk program inseminasi, tapi gagal. Kemudian 2018 saya mau program bayi tabung, ternyata ada polip, jadi saya dikuret dulu. Kemudian pertengahan tahun 2018 saya mau start program IVF, tapi nggak langsung ditransfer embrionya karena pada saat itu katanya nggak memungkinkan lagi untuk ditransfer. Jadi saya pending lagi. Awal 2019 saya mau transfer, ternyata ada muncul polip lagi dok. Kemudian saya histeroskopi. Februari histeroskopi. Kemudian tahun 2019 bulan Juli saya program lanjut lagi transfer embrio. Alhamdulillah berhasil. Cuma pada saat usia kehamilan 9 minggu ternyata janinnya nggak berkembang. Kemudian istirahat lagi. Maret kemarin saya ini lagi dok, coba lagi mau transfer embrio. Ternyata pada saat mau eksekusi, ketebalan dinding rahim saya kurang, cuma kurang 6 apa 7 mili. Jadi kata dokter tidak memungkinkan untuk ditransfer embrio, takutnya sia-sia gitu. Yang menjadi keluhan sama saya, beberapa bulan terakhir haid saya itu siklusnya normal dok, cuma durasinya sebentar, kadang cuma 2 hari atau 3 hari itu udah bersih, dan kuantitasnya sangat sedikit, kadang cuma kayak flek, padahal sebelumnya kan kadang bisa banyak, bisa sering ganti pembalut gitu. Pertanyaan saya itu apa ada hubungannya dengan ketebalan dinding rahim saya yang mungkin tipis, atau karena efek pernah dikuret 2 kali, atau ada hubungannya dengan obat hormon dok? Ya mungkin itu aja dok. Ya, terima kasih Bu Rika. Saya jawab ya, Pak Yasir, Pak Ladin.
Baik. Ya, ini agak complicated. Ya, jadi ada beberapa hal jadi catatan saya di sini. Yang pertama, Ibu ketika kita didiagnosa dengan polip, ya saya coba review dulu perjalanan Ibu. Polip itu bisa kita diagnosa dengan cyst, ya, sangat baik sekali. Kapan kita curiga ada polip? Lakukan USG transvaginal Ibu hari ke-10 atau hari ke-12. Itu kalau dia normal, dinding rahim itu clear, ada gambaran 3 garis atau trilaminar. Kalau kita menemukan ada massa yang lebih putih atau hiperechoic dalam silat USG-nya, kita curiga itu adalah suatu polip. Dan bisa kita akan mengkonfirmnya dengan pemeriksaan cyst. Sehingga dengan cyst kita hampir bisa memastikan ini adalah polip satu. Begitu diagnosa polip berhasil kita tegakkan, maka next step-nya langsung adalah histeroskopi. Ada yang salah dengan Ibu sampai dikuret 2 kali. Kenapa? Karena kuret adalah prosedur yang blind prosedur, karena kadang-kadang polip itu lokasinya cukup jauh. Ada polip itu yang di muara tuba, ada polip yang di ujung. Kadang-kadang ketika dilakukan tindakan kuret itu tidak terambil polipnya, sehingga Ibu nanti setelah dikuret polipnya tetap ada gitu. Nah, maka ini Ibu kan sampai ya. Maaf dok, Ya. Mungkin bahasa saya yang kurang ini ya. Ya. Saya yang pertama istilahnya kuret, yang kedua histeroskopi. Oh, iya, iya. Saya sama dokter Ya. Dedi juga deh. Ya, ya. Ini kuret hasilnya. Berarti yang pertama kita harus lakukan, kalau ada polip maka yang pertama kita lakukan adalah histeroskopi dulu. Setelah ada histeroskopi kita lihat di mana posisi polipnya. Kemudian polipnya kita ambil gitu. Kita kemudian kalau ada penebalan dinding rahim yang mengikuti polip, maka itu baru dilakukan tindakan kuretase. Kemudian kalau apakah dia bisa tumbuh lagi? Kadang-kadang bisa. Makanya pasca dilakukan tindakan pengambilan polip dan kuret, biasanya kita jangan terlalu lama jangan terlalu lama kita menunda transfer embrionya. Karena kalau ada gangguan pola hormonal pada wanita tersebut, dia bisa tumbuh lagi. Nah, kita tidak bisa menjamin tidak tumbuh lagi. Makanya biasanya kita evaluasi lebih kurang 1 bulan atau paling lama 2 bulan sudah masuk persiapan transfer embrio. Itu yang pertama ya. Tapi kemudian Ibu berhasil melakukan transfer embrio dan hamil, tapi sayangnya blighted ovum ya. Iya. Ya, blighted ovum. Nah, itu memang Ibu, embrio yang ada di laboratorium itu kan tidak dilakukan pemeriksaan kromosom, ada namanya pemeriksaan PGD ya, prenatal genetic screening atau biopsi embrio. Itu ada lagi pemeriksaan khusus di mana embrio-embrio tersebut diambil satu selnya, kemudian diperiksa sehingga bisa diketahui nanti bagaimana keadaan embrionya, apakah embrionya itu normal secara kromosom atau memang ada gangguan jumlah ataupun gangguan struktur kromosomnya. Nah, jadi itu ada lagi pemeriksaan khusus namanya PGS ya. Yang paling sering adalah seperti aneuploidy misalnya. Sering terjadi pada embrio-embrio tersebut. Itu hanya bisa dilakukan kebetulan di Jakarta karena ada menggunakan alat khusus, menggunakan pemeriksaan khusus, yaitu di mana embrio usia 5 hari itu kita ambil satu selnya, kemudian kita periksa di bawah mikroskop dengan alatnya, nanti akan keluar di layar pemeriksaannya bagaimana struktur kromosomnya, bagaimana jumlah kromosomnya, apakah ada kelainan jumlah kromosom, apakah ada kelainan struktur kromosom, apakah ada trisomi, apakah ada aneuploidy, apakah ada poliploidy, macam-macam nanti keluar Bu. Nah, nanti kita bisa menseleksi, oh embrio dari 5, contohnya Ibu punya 5 embrio, oh ternyata 3 embrio ini mengalami kelainan struktur kromosom, cuma 2 yang sehat, maka yang 2 ini yang kita transfer. Nah, itulah yang terjadi pada Ibu yang hamil yang 9 minggu, ternyata janin tidak berkembang. Kuat dugaan kita ini adalah kelainan kromosom pada embrio tersebut, yang memang kalau dipadang tidak kita periksa kromosomnya, karena itu adalah pemeriksaan yang khusus dan berbiaya cukup tinggi. Dan di Indonesia itu ya yang adanya salah satunya di Morula Jakarta ya, yang sebagai pelopor pertama kali yang ada PGS ini pada embrio. Itu yang terjadi. Kemudian saya jawab lanjut lagi Ibu, kemudian tidak jadi transfer embrio karena endometriumnya tipis. Ya, minimal ketebalan endometrium itu minimal 8 mili ya. Kemudian Ibu bertanya kenapa siklus haid sebentar. Memang siklus haid tersebut sedikit atau banyaknya bergantung terhadap pertumbuhan endometrium sebelumnya. Dan pertumbuhan endometrium bergantung kepada perkembangan folikel sel telur. Kalau Ibu memiliki sel telur yang normal, folikelnya tumbuh dan berkembang secara normal, maka dinding rahim Ibu akan tebal. Sehingga nanti pada haid dia akan banyak gitu. Tapi kalau terjadi gangguan pertumbuhan sel telur, gangguan pertumbuhan folikel yang tidak optimal, maka dinding rahim Ibu juga tidak tumbuh optimal juga.
Nah, tidak tumbuh tomak, akibatnya ketika haid dia menjadi sedikit. Ya, tapi itu tidak masalah, itu cukup dengan terapi juga bisa banyak. Jadi banyak sedikitnya haid jangan menjadi pemikiran yang ini bagi ibu, karena kita bisa menebalkan dinding rahim dengan obat-obatan dan haidnya bisa banyak lagi gitu. Kemudian ibu masih punya embrio berapa lagi? Embrio saya masih ada 4 lagi, dok. Apanya, D3 ya? D32, D4, D32, D52. Oh, D5-nya bagus itu. Insya Allah lah Bu, D5 tuh peluangnya cukup besar. Tinggal kita prepare endometriumnya aja. Prepare endometrium. Memang yang jadi penyebab ya kenapa angka keberhasilan bayi tabung itu tidak pernah 100% atau melebihi daripada 50 atau 60%, karena ada satu rahasia yang belum terpecahkan dan masih jadi penelitian bagi semua orang sekarang, yaitu disebut dengan jendela implantasi. Jadi dinding rahim itu ada waktu-waktunya dia betul-betul membuka dirinya. Sama kayak sel telur tadi saya katakan tadi. Sel telur begitu diovulasikan, dia hanya membuka dirinya 24 jam. Lebih 24 jam dia nggak bisa lagi untuk dibuahi. Endometrium juga begitu. Dia ada namanya jendela implantasi atau implantasi window. Ada timingnya. Pada saat timing yang pas, dia siap menerima embrio. Tapi kalau timing ini terlewatkan atau kita keduluan sebelum waktunya, maka kita lost, kita gagal. Sehingga nanti kalau di Jakarta ada pemeriksaan namanya ERA. ERA itu adalah Endometrial Receptivity Assay. Ini pemeriksaannya cukup mahal juga dan dikirim ke Jepang juga untuk lebih presisi ya dalam menentukan kapan persisnya implantasi window ini ada gitu. Nah, jadi kita harus evaluasi ke sana, Bu. Jadi kalau ibu saya lihat evaluasi dinding rahimnya penting, evaluasi endometriumnya sehingga kita betul-betul mentransfer embrionya pada timing yang pas gitu. Karena kalau timingnya tidak pas, harus ditunjang dengan obat-obat hormon ya, dok. Untuk harus dari awal di ini ya. Ya, jadi nanti dinding rahimnya itu kalau secara alami tidak bisa tumbuh secara normal, kita bantu. Misalnya kita haid kedua kita kasih estrogen. Nanti dinding rahimnya akan tebal. Ketika sudah mencapai 8 mm dengan bantuan obat estrogen, kita kasih progesteron. Maka nanti kita sesuaikan dengan hari transfernya, yaitu embrio usia 5 hari. Ya, jadi protokol untuk transfer embrio itu ada beberapa protokol. Ada protokol alami, ada protokol menggunakan terapi hormon, macam-macam protokolnya, Bu. Nanti tergantung kondisi masing-masing pasien. Kalau dari Ibu mungkin saya lihat ya kalau memang dinding rahimnya selalu tipis, maka kita harus tebalkan dengan obat hormon, harus dibantu gitu. Kalau nggak mau tumbuh secara alami, ketebalan yang 8 mili itu tidak pernah tercapai kalau tidak kita bantu dengan hormon estrogen gitu. Ya, Bu, itu ya. ada hubungannya dengan hormon androgen nggak, dok? Iya, androgen ya bisa juga. Memang Ibu ada PCOS ya? Enggak, saya enggak sih, tapi kayak ada androgen ya, pilih-pilih ya. Apa? Ya, rambut. Satu gejalanya nih ya. Iya. Ada pilih-pilih ya. Ya, tapi itu baru satu, dia mesti dua. Haidnya tidak teratur, pertumbuhan rambutnya berlebihan, dan yang ketiga adalah kalau kita USG nampak sekali sel telurnya kecil-kecil. Kalau kita hitung jumlahnya lebih dari 12 per indung telur gitu. Nah, 2 dari 3 itu PCOS. Kalau saya sih mungkin cuma satu, dok, yang pertumbuhan rambut itu. Kalau satu belum. Ini mesti 2 minimal. 2 minimal. Gitu. Jadi Ibu sebetulnya Ibu jangan patah semangat. Ini punya embrio D5 itu udah luar biasa. Itu D5 itu sulit deh kita mendapatkannya. Kebanyakan embrio di hari keempat dia ada yang gagal untuk tumbuh. Ya kalau punya embrio D5 tinggal kita prepare endometriumnya aja lagi. Ya, sehingga kita kita siapkan betul-betul endometriumnya kapan timing yang betul-betul pas. Nah, jadi Ibu gagal sekali jangan patah semangat. Ya, bisa jadi embrio yang ditransfer waktu itu embrionya kromosomnya nggak bagus. Iya, waktu itu ditransfer yang D3, dok. Nah, iya, D5 belum ya? D5 belum. Iya, insya Allah. Saya sebenarnya udah dari awal udah ada D5 sih, cuma kemarin pertimbangan dokternya karena saya baru mau mencoba program HALIPUSnya, belum pernah hamil. Jadi lebih disarankan untuk transfer D3 dulu. Ibu, kalau Ibu transfer D3, embrio itu main-main dulu dalam rongga rahim Ibu selama 2 hari. Nggak langsung nempel dia tetap juga menunggu D5 dan itu resikonya besar, ada yang dia keluar segala macamnya. Tapi kalau D5 begitu Ibu transfer hanya hitungan beberapa menit sampai beberapa jam dia akan langsung nempel. Makanya peluangnya jauh lebih besar yang D5 dibandingkan D3. Kalau ada D5 ya lebih bagus D5 yang kita transfer.
dokter.